Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Retno Sarjana Pendidikan selaku mentor seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Dahono Utomo, Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada seminar hari ini, serta rekan-rekan peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, kini kita masuki inti acara, yaitu pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Kepada beliau Bapak Dahono Utomo, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat karunia yang luar biasa sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan tugas sebagai seorang pemapar untuk menyampaikan hasil laporan seminar tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, kepada yang saya hormati Ibu mentor yang selalu memberikan support yang luar biasa, senior saya di tempat kerja, beliau adalah Ibu Retno SPD. Yang ketiga, rekan-rekan senasib seperjuangan P3K di instansi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, khusus SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Tidak panjang lebar, saya ingin segera memulai seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kali ini saya akan mengambil judul penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan apresiasi siswa terhadap karawitan Jawa di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Laporan orientasi pengenalan dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, yaitu meningkatkan kemampuan dan kreativitas karya seni tradisional karawitan dengan model pembelajaran kontekstual mendalam. Sebelumnya akan saya awali dengan pendahuluan tentang latar belakang mengenai P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, orientasi ini dilakukan pada instansi pemerintah yang melaksanakan berdasarkan pada kurikulum yang menggunakan informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Adapun manfaat untuk memahami tugas, fungsi, dan nilai-nilai serta etika P3K adalah
A. Mempunyai maksud dan tujuan. B. Tujuan, dan C. Waktu dan tempat. Ada beberapa hal yang menarik. Waktu pelaksanaan orientasi P3K Angkatan 1 adalah jadwal yang akan disampaikan tanggal 16 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni. Selanjutnya untuk bab 2 tentang pemerintah Kota Surakarta, yaitu mengenai visi dan misi. Visi misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 tahun 2026. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedikit saya memberikan cuplikan, tetapi tidak akan menguraikan panjang lebar tentang pemerintah Kota Surakarta dengan visi dan misinya. Saya akan cuplik 1 dan 2. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada di tautan atau ada di laporan yang sudah saya buat. Untuk regulasi tentang Kota Surakarta dan informasi, saya juga akan sedikit memberikan cuplikan tentang amanah pasal 13 Undang-Undang nomor 14 tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu badan publik setelah membentuk pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan keputusan wali kota. Selanjutnya juga ada beberapa regulasi yang mengatur tentang informasi publik di Pemerintah Kota Surakarta serta informasi dan kebutuhan pokok. Tidak juga akan saya sampaikan, sudah ada di laporan yang telah saya susun. Selanjutnya untuk bab 3, nilai dan etika organisasi, yaitu di tempat instansi kerja di SMP Negeri 12 Surakarta. Saya sedikit tertarik tentang analisis karakteristik satuan pendidikan dan sedikit memberikan sejarah bagaimana profil SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Saya sedikit sudah mengabdi dari tahun 2026, dimulai dari untuk NPSN-nya 20328093, status sebagai sekolah negeri. Bentuk pendidikan SMP Negeri 12 Kota Surakarta, status kepemilikan pemerintah pusat dengan SK pendirian yang sudah tertera mulai dari tahun 75-76 sampai dengan izin operasional 17 Februari tahun 1979. Selanjutnya untuk rekanan sebagai bentuk analisis kemitraan satuan pendidikan, ada beberapa instansi di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini di pemerintahan untuk wilayah kecamatan sebagai kemitraan satuan pendidikan yang selalu ada kerjasama dengan SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Salah satunya Puskesmas Purwosari, yaitu setiap kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah selalu kami undang untuk memberikan sosialisasi tentang pola hidup bersih sehat atau PHBS, pemantauan kondisi warga sekolah terkait COVID-19, kesehatan remaja, memfasilitasi check up kesehatan, kantin, dan sebagainya. Untuk Kelurahan Kerten selalu menugaskan Babin Kantikmasnya untuk Pemerintah Kota Surakarta melakukan patroli ke sekolah secara rutin, mengingat letak SMP Negeri 12 Kota Surakarta
yang sangat strategis berdampingan dengan sekolah yang lain, yaitu beberapa SMK. Sosialisasi juga dilaksanakan sebagai kemitraan satuan pendidikan, diantaranya dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Selanjutnya, setelah profil tentunya ada visi dari SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Salah satunya adalah terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya ada 9, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Ada beberapa yang saya akan sampaikan karena sudah tertuang dan tercantum di laporan yang sudah saya susun. 1. Mengembangkan sekolah ramah anak yang berbasis budaya nasional. 2. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan. Menanamkan jiwa nasionalis kepada setiap warga sekolah. Untuk selanjutnya misi bisa dilihat mohon maaf gangguan teknis, batunya habis. Bisa dilihat di hasil laporan yang sudah saya susun dan saya buat untuk dicermati. Untuk selanjutnya, ini juga tidak akan saya baca panjang lebar atau saya paparkan secara panjang lebar tentang tugas dan fungsi tupoksi P3K di satuan pendidikan. Yang paling urgent adalah di satuan pendidikan membuat perangkat pembelajaran, karena sebagai guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, dan melakukan analisis hasil ulangan harian. Fungsi P3K di satuan pendidikan adalah fungsi instruksional, mengajar, fungsi educational, mendidik, dan fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Selanjutnya, untuk bab 4, rencana hasil kerja P3K, rencana kerja tahunan. 1. Proses siswa-siswi SMP Negeri 12 Kota Surakarta untuk mengenal, memahami, dan menemukan identitas cara mengenal karya seni tradisional, dalam hal ini karawitan Jawa, dengan pembelajaran kontekstual dan metode pembiasaan yang mendalam. Ini salah satu isu yang atau hal yang menarik untuk saya dalami karena sebagai guru seni budaya, proses mengenal dan memahami dan mempraktekkan secara langsung gamelan yang dianggap kurang upgrade dengan perkembangan musik sekarang, terutama di kalangan remaja, menjadi sebuah proses yang sangat menarik. Setelah para siswa mengenal, belajar dan praktik langsung menabuh gamelan merupakan karya seni yang berfungsi melatih kebersamaan kolektif, menghargai instrumen satu dengan yang lain dalam konteks harmonisasi, dan sebagai bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan bekal musikalitas yang syarat dengan esensi budaya asli Indonesia. Untuk selanjutnya, ini yang menjadi poin sehingga saya tertarik, karena untuk sarana prasarana di SMP Negeri 12 sangat terbutuhi atau sangat support sekali. Untuk gamelan juga sudah lengkap, bantuan mantan wali kota tahun 2022, yaitu isu yang saya angkat, mengenalkan budaya asli Indonesia berupa gamelan dengan proses berlatih karawitan dengan metode pembelajaran kontekstual
yang mendalam di kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Gagasannya yang menarik adalah meningkatkan kemampuan kreativitas karya seni tradisional karawitan dengan model pembelajaran kontekstual mendalam. Sedikit saya memberikan ilustrasi bahwasanya kalau siswa, kalau murid dikenalkan dengan gamelan, tentu akan belajar banyak tentang filosofi gamelan di sana. Bagaimana anak tidak boleh melompati gamelan, bagaimana instrumen satu dan lain itu menghargai instrumen yang lain, sehingga ketika nutuk atau menyampaikan satu instrumen itu tidak boleh melebihi kerasnya instrumen di sebelah kanan kirinya. Itu sudah filosofi bahwasanya kita harus menghargai orang lain. Yang saya masukkan konseptual mendalam di sini, di kehidupan selanjutnya, di kehidupan lingkungan sekolah yang lain, di rumah itu pun saya memaknai sebagai sekolah juga. Bagaimana dia bergaul dengan temannya, bagaimana dia bergaul dengan keluarganya, dia harus menghargai satu dengan yang lain. Itu konsep kontekstual mendalamnya ada di situ. Jadi mengajarkan anak bagaimana hidup ini bisa saling support, menghargai agar tercipta harmonisasi secara alam. Selanjutnya, rencana kerja kegiatan yang ingin saya rencanakan adalah berisi tentang kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, kontribusi terhadap visi misi. Jadi setiap akses yang dilaksanakan di SMP Negeri 12 sangat support dan harus sangat linear dengan visi misi. Salah satunya mengamati, mengenal, menjelaskan dan mengapresiasi tentang karya-karya berupa gamelan. Saya selalu berproses dalam kegiatan apapun, untuk acara apapun, ketika menjadi tugas saya untuk menerima tugas dari pimpinan untuk melatih anak-anak karawitan. Yang kedua, tahapan mencoba menabuh dengan cara memukul gamelan sesuai dengan yang diminati, mengaplikasikannya secara langsung. Yang sedikit menarik juga mempresentasikan hasil pukulan dalam rincian, mengevaluasi dan memberi solusi dari hasil kegiatan menabuh gamelan. Untuk output hasil, mengevaluasi hasil bermain musik gamelan. Ini dalam bingkai perencanaan dari isu atau hal yang menarik yang saya angkat, yaitu pengamatan anak selama pembelajaran seni budaya, dalam hal ini mengenal musik tradisi Nusantara, dalam hal ini yaitu gamelan, memahami kesulitan dan belajar karawitan atau menabuh gamelan secara langsung. Nah, ini challenge-nya saya selaku pengajar. Outputnya tadi memang harus kembali ke siswa. Bagaimana siswa bisa enjoy, menikmati betul bagaimana dia berproses kesenian. Kontribusi terhadap visi dan misi sekolah. Tentunya semua hal yang berkaitan dengan program harus sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah saya lampirkan dan paparkan di halaman depan. Rencana kerja menengah tidak juga saya akan urai panjang lebar, tetapi akan memberikan poin dan memperjelas dari isu dan hal yang menarik yang saya angkat. Satunya rencana kerja menengah, tahun kegiatan output, hasil kontribusi terhadap visi misi, membuat formulir, mengetahui kesulitan siswa, membagikan formulir, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa tentang gamelan, terkelompokkan kesulitan belajar siswa dari hasil formulir. Ini bisa dianalisis, bisa memberikan mapping kendala yang terjadi apa ketika belajar gamelan. Yang sangat menarik, terwujudnya lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ini harus betul-betul aplikatif sesuai dengan visi misi SMP Negeri 12 Surakarta. Saya kira di bab 5 tentang penutup ini sedikit memberikan kesimpulan awal ya. Jadi
sebuah hipotesis yang sobat saya buat, konsep tentang kreativitas karya seni tradisional karawitan dengan model kontekstual mendalam. Harapannya peserta didik sebagai individu kreatif, mempunyai rasa tahu yang besar, senang bertanya, memiliki daya imajinasi yang tinggi, berani menghadapi risiko, senang dengan hal-hal yang baru. Meskipun tumbuh di lingkungan tidak hanya di sekolah, juga dipengaruhi oleh faktor dari rumah, dalam hal ini orang tua. Siswa-siswi merupakan objek paling murni untuk digali kemampuannya melalui kreativitas yang tercipta. Sebelum saya menutup seminar ini, izinkan saya untuk membacakan pantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Ke pasar beli ikan teri, teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Akhirul kalam, terima kasih atas supportnya mentor dan rekan-rekan semuanya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahhono Utomo Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan ataupun feedback dari Ibu Retno Sarjana Pendidikan selaku mentor pada seminar hari ini. Kepada beliau Ibu Retno Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di siang hari ini kita telah bersama-sama untuk bersama-sama mengikuti seminar yang disampaikan oleh Bapak Dahhono Utomo Sarjana Pendidikan dengan mengambil judul penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan apresiasi siswa terhadap karawitan Jawa di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Dalam kesempatan ini kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Dahhono telah mengangkat satu isu bahwasanya karawitan Jawa sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman yang beliau berikan pada kita saat ini dan juga pengenalan nilai-nilai yang ada di dalam karawitan sangat baik di dalam pemaparan dengan kualitas kegiatan yang disampaikan saat seminar pun juga sangat bagus, apalagi saat komunikasi dengan peserta maupun kelancaran di dalam berbahasa sangat bagus sekali. Kami juga mengamati bahwasanya di dalam pembuatan laporan, tata tulis dan bahasa laporan sudah sesuai dengan EYD, ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Jadi mungkin masih ada salah koma maupun titik di sini, nanti bisa ditambahkan. Yang ketiga, kesesuaian laporan dengan format sesuai dengan format yang telah disediakan. Lalu kesesuaian laporan dengan isu yang diangkat sesuai dengan konteksnya. Dalam kegiatan ini masih ada dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bagaimana Pak Dahhono nanti membangun siswa lebih mengapresiasi karawitan Jawa. Saat ini sudah, tetapi bagaimana nanti bisa lebih untuk mengapresiasi karawitan Jawa. Yang kedua, karawitan Jawa sangat kompleks, sehingga apa yang disampaikan
kadang kurang relevansi antara materi karawitan Jawa dengan kehidupan sehari-hari anak di masyarakat. Untuk itu, isu yang ada antara harapan dan permasalahannya itu ada satu kesenjangan. Nah, ini harapannya isu yang ada ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. Jadi apa yang didapat di dalam belajar karawitan Jawa seperti tadi yang telah diterangkan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara jalan, bagaimana cara memukul, itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pada dasarnya penampilan dari Pak Dahono maupun paparan seminar pada siang hari ini sangat memuaskan. Terima kasih. Tepuk tangan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih atas arahan dan tanggapan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkembang. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Retno Sarjana Pendidikan selaku mentor pada kegiatan seminar hari ini, dan juga Bapak Dahono Utomo Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada seminar hari ini, dan juga rekan-rekan peserta seminar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat dan menjadi bekal untuk pengembangan diri di masa mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam